Total kasus COVID-19 di Indonesia sudah mencapai lebih dari 3 juta kasus dengan lebih dari 82.000 angka kematian. Pemerintah semakin gencar dalam pelaksanaan vaksinasi demi terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok dan menurunkan angka COVID-19. Salah satu penyintas COVID-19, Rafis Ari, telah divaksin 4 bulan sebelum akhirnya terpapar COVID-19 pada Juni 2021. Dirinya mengaku bahwa gejala yang dirasakan tergolong ringan. Gejala itu kan tadi sudah saya ceritakan 5 hari bergejala. Nah di 5 hari bergejala itu masih cukup ringan sih. Baru demamnya naik turun, khususnya di sore ke malam. Itu biasanya panasnya udah mulai naik tuh dari sore ke malam. Selain panas itu badan menggigil, meriang, terus nyeri-nyeri sendi, sama lemes. Yang paling berasa lemesnya itu sih. Raffi sempat diisolasi di salah satu rusun yang disediakan oleh pemerintah di Jakarta Utara. Dirinya tidak mendapatkan obat-obatan antivirus, melainkan hanya obat dan vitamin untuk meredakan gejalanya saja. Setelah 2 hari isolasi mandiri dan 8 hari isolasi di rusun tersebut, dirinya sudah diperbolehkan pulang untuk beraktivitas normal kembali. Rafis berpendapat bahwa vaksin COVID-19 telah membantu dirinya saat terpapar COVID menjadi tidak bergejala sedang ataupun berat. Jadi kan saya udah jeda 4 bulan setelah vaksin ya. Setelah jeda 4 bulan vaksin aja, saya masih bergejala ringan gitu. Bahkan bukan OTG. Ya saya sih merasanya ya vaksin ini tuh sangat membantu untuk menghambat laju si gejala ini gitu. Coba bayangin deh kalau misalnya saya belum vaksin, mungkin lebih dari gejala ringan gitu. Menurut juru bicara vaksinasi COVID-19, Siti Nadia, vaksinasi memang bukan bertujuan untuk membuat masyarakat menjadi 100% kebal dari COVID-19, melainkan untuk membentuk sistem kekebalan tubuh yang adaptif, sehingga dapat menurunkan resiko kematian dan tingkat keparahan akibat infeksi COVID-19. Vaksin itu tidak memberikan 100% perlindungan terhadap penularan ya. Jadi menurunkan resiko terhadap kita menjadi positif, juga resiko kita untuk gejala yang berat dan juga resiko kita untuk kematian. Jadi orang yang sudah divaksin itu secara umum dia akan punya resiko untuk tertular itu masih 35%. Kalau untuk sakit berat dia masih 10%. Kalau terhadap kematian resiko itu masih terjadi 5% ya. Dirinya menambahkan, saat vaksinasi dosis pertama, tingkat kasus kematian di DKI Jakarta turun dari 1,7% menjadi 0,3% dan saat dosis kedua sudah lengkap menjadi 0,2%. Selain itu, untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan efektivitas vaksin, diperlukan gaya hidup yang bersih dan sehat, didukung dengan mengonsumsi vitamin, juga disiplin melaksanakan protokol kesehatan dengan tepat. Syifa Hanifah, Galuh Prestisa, Jakarta.